Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasula wa bil Qur'ani imama. Bersyukur kepada Allah dan bersalat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya di sini akan memperkenalkan saya sebagai moderator dan saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu saya sendiri Muhammad Aulia Firdaus, dan yang kedua Farhan Manurung, dan yang ketiga Safira Rizky Fadilah, dan yang keempat Bagus Ansari. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Al-Hafiz, dan yang saya banggakan sahabat-sahabat sekalian, kami di sini akan membahas tentang kerangka karya ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Farhan Manurung, NIM 0201202069. Nah, di sini saya dari kelompok 9 membahas kerangka karya ilmiah. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama, yaitu pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah menurut Wikipedia adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Broto Widojoyo, karya ilmiah merupakan kerangka ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Baik, saya akan menyampaikan poin yang kedua, yaitu ragam karya ilmiah, yang mana itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah artikel. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Artikel yang ditulis oleh mahasiswa, dosen, perpustakaan, peneliti, dan penulis lainnya dapat diangkat dan hasil pemikiran dan kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek dari segi sistematika penulisan dan isinya. Artikel dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu artikel hasil penelitian dan artikel non-penelitian. Setiap mahasiswa, peneliti, skripsi, dan tesis sangat dianjurkan menulis kembali karyanya dalam bentuk artikel untuk diterbitkan dalam jurnal. Yang kedua itu adalah makalah. Makalah adalah suatu karya tulis ilmiah mengenai suatu topik atau masalah yang disajikan dalam seminar ilmiah. Makalah juga diartikan sebagai karya ilmiah mahasiswa mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. Makalah mahasiswa umumnya merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu perkuliahan, baik berupa kajian pustaka maupun hasil kegiatan perkuliahan lapangan. Pengertian yang lain dari makalah adalah karya tulis yang membuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtun dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Makalah ditulis untuk memenuhi tugas struktural yang diberikan oleh dosen atau ditulis atas inisiatif sendiri untuk disajikan dalam forum ilmiah. Laporan yang ketiga adalah laporan penelitian. Laporan penelitian adalah karya ilmiah yang disusun sebagai suatu rangkaian dari kegiatan penelitian yang dilakukan untuk menyampaikan hasil penelitian.
Banyak bahkan mungkin orang tidak pernah menghitung hasil penelitian yang hanya menjadi dokumen mati di perpustakaan, perguruan tinggi, kelembagaan penelitian atau perpustakaan pribadi. Mungkin juga hasil penelitian hanya digunakan oleh penelitiannya untuk keperluan kenaikan pangkat. Sesudah itu menjadi dokumen mati. Yang keempat, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah akhir dari mahasiswa guna menyelesaikan program S1 di fakultas kuliah. Skripsi tersebut sebagai bukti kemampuan akademis mahasiswa yang berhubungan dengan penelitian dan pemecahan masalah sosial. Atas dasar itu maka skripsi yang disusun mahasiswa harus dipertahankan dan suatu ujian akhir guna mencapai gelar sarjana. Selanjutnya saya akan menyampaikan bagian yang C, yaitu sistematika dalam penulisan karya ilmiah. Karya tulis ilmiah harus disusun secara sistematika, artinya menuruti alur pemahaman yang runtut dari masalah sampai pada kesimpulan. Tata tulis baku berhubungan dengan sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Biasanya, masing-masing lembaga mempunyai peraturan tata tulis yang berbeda. Akan tetapi, pada dasarnya peraturan tersebut mempunyai patokan yang sama. Tata tulis baku ini diperlukan karena yang pertama, dapat memperlancar komunikasi hasil penelitian, yang kedua memudahkan penilaian atau pertanggungjawabannya, dan yang ketiga mempercepat penyebarluasan tanpa membutuhkan penyusunan kembali. Selanjutnya yaitu tentang bagian-bagian karya ilmiah akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi dalam bagian-bagian karya ilmiah itu ada yang pertama yaitu judul. Pasti setiap karya ilmiah itu tidak luput dari judul. Judul karya ilmiah ditulis dengan mempertimbangkan hal-hal berikut, yaitu dirumuskan secara singkat, baru mencerminkan area permasalahan, variabel penelitian dan target populasi, memuat kata-kata kunci yang akan diacu, memisahkan antara judul utama dengan judul pelengkap. Yang kedua yaitu adalah kata pengantar. Dalam kata pengantar dicantumkan ucapan terima kasih penulis yang ditujukan kepada orang-orang, lembaga, organisasi, atau pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan karya ilmiah. Baru yang ketiga itu adalah abstrak. Abstrak itu ditulis di tengah halaman dengan huruf kapital, simetris, di batas atas bidang pengetikan dan tanpa ada tanda titik. Dalam abstrak dicantumkan kata kunci yang ditempatkan bahwa nama dosen pembimbing, jumlah kata kunci berkisar antara 3 sampai 5 buah. Lalu selanjutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab pertama yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui ihwal topik, penelitian, alasan, dan pentingnya suatu karya ilmiah tersebut. Lalu selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Pentingnya pendalahan kepustakaan dalam penelitian atau penyusunan laporan penelitian, yaitu karena pada hakikatnya hasil penelitian seseorang bukanlah satu penemuan baru yang berdiri sendiri, melainkan sesuatu yang berkaitan dengan temuan dari penelitian sebelumnya. Baru selanjutnya ada hasil pembahasan. Dalam bagian hasil penelitian, diuraikan apa saja hasil penelitian yang mencakup semua aspek yang terkait dalam penelitian. Dan yang terakhir itu ada penutup. Bagian penutup dari karya ilmiah adalah simpulan dan saran. Jadi cara penulisan pada artikel bergantung pada gaya selukung jurnal. Bagian ini dapat merupakan bagian terpisah atau bergabung dengan bagian pembahasan atau hasil dan pembahasan. Dalam bagian ini diuraikan keberhasilan metode dikaitkan dengan hasil kerja dan dampak produk. Baik, terima kasih kepada kelompok 9 yang telah menjelaskan makalah tentang kerangka karya ilmiah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Bila ada kata-kata kami salah, kami mohon maaf. Jadilah seperti air yang jernih yang dapat
digunakan banyak orang. Tetapi janganlah seperti air yang kotor, air yang jorok yang tidak dapat digunakan banyak orang. Kalau ada pedang yang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Jika kalau mulut yang melukai hati, kami mohon maaf dari lubuk hati. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.